A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang hukum waris menurut agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membacakan orang-orang yang dimungkinkan mendapat warisan dari kedua orang tuanya atau dari kerabatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw qasur nasibam mafrudo, yang artinya bagi para laki-laki ada bagian dari peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, dan juga bagi wanita ada bagian dari peninggalan ibu bapanya dan kerabatnya, sedikit atau banyak bagian tersebut dengan bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu harus diketahui siapa saja yang mungkin dapat warisan. Ini dimungkinkan, ya, belum tentu dapat, tapi dimungkinkan. Sebab seorang anak laki-laki itu bisa menghalangi ahli waris yang lain yang disebut terhijab, gitu. Jadi ini secara luas orang-orang yang dimungkinkan mendapatkan warisan. Adapun ahli waris yang dimungkinkan mendapat warisan dari kelompok laki-laki adalah sebagai berikut. Yang pertama ibnun, yaitu anak laki-laki. Yang kedua ibnul ibni, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga abun, yaitu bapak. Yang keempat abul abi, yaitu kakek dari bapak. 5 ahun li abawain, yaitu dulur laki-laki, saudara laki-laki mayit yang seibu sebapak dengan mayit. 6 ahun li abin, saudara laki-laki mayit yang sebapak dengan mayit. 7 ahun li umin, saudara laki-laki mayit yang seibu dengan mayit. 8 ibnul akhi li abawain, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. 9 ibnul akhi li abin, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. 10 amun li abawain, yaitu paman seibu sebapak. 11 amun li abin, paman sebapak. 12 ibnul ammi li abawain, anak laki-laki dari paman seibu sebapak. 13 ibnul ammi, anak laki-laki paman sebapak. 14 jaujatun, jaujun gitu ya, suami, jaujatun suami dari mayit itu. 15 mu'tik, yang memerdekakan. Ini ya, tidak ada sekarang. Ini yang ya, itu 15 jumlahnya. Jumlahnya ada 15. Kemudian ahli waris dari kelompok wanita yang dimungkinkan. Ini belum tentu dapat, belum tentu dapat semua maksudnya. Yang dimungkinkan mendapat warisan dari kelompok wanita. Yang pertama bintun, yaitu anak perempuan. 2 bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. 3 umun, yaitu ibu mayit, dan ini kalau masih ada adalah wanita yang tidak bisa terhalang oleh siapapun kecuali hijab nukson, yaitu pengurangan. Kemudian umul ummi, atau yang disebut nenek dari ibu. 5 umul abi, nenek dari bapak. 6 uhtun li abawain, yaitu saudara perempuan seibu sebapak. Yang ke-7 uhtun li abin,
itu saudara perempuan yang sebapak. 8 ukhtun li umin, saudara perempuan dari ibu atau yang seibu. 9 zaujatun, istri dari mayit itu sendiri. 10 mu'tiqah, yaitu wanita yang memerdekakan. Sebagai catatan, bila seluruh ahli waris semuanya ada yang tadi disebutkan, maka tidak seluruh ahli waris mendapat bagian. Tetapi yang mendapat bagian itu anak dari mayit itu, anak-anaknya, kemudian ibu dan bapak bila masih ada. Ya, jadi itu aja yang dapat, anak-anak dari mayit saja yang mendapat bagian warisannya. Yang lainnya terhalang, terutama bila ada anak laki-laki dari mayit atau asobah. Adapun anak perempuan dari seorang mayit, dan bila ada saudara laki-lakinya, saudara laki-laki dari anak perempuan tadi, maka anak perempuan termasuk asobah bil ghair. Nanti pada tempatnya ada pembahasannya. Yang kedua, bila ahli waris adalah semuanya anak laki-laki. Ini ingat-ingat nih, bila ahli waris ini semuanya anak laki-laki, ada kan, kayak ya termasuk saya, semua anak saya itu laki-laki semua, maka itu warisannya itu nanti langsung aja dibagi sama, dibagi rata antara anak laki-laki yang ada, gitu ya. Nah, antara anak laki-laki yang ada, yang lain paman-pamannya itu sudah terhijab, terhalang. Paman-paman dari atau adik kakak dari saya sendiri itu. Perhatikan, saudara-saudara saya itu terhalang oleh anak laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga, bila ahli waris adalah ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Kalau tidak ada ibu bapak dari mayit, maka pembagiannya itu dengan cara faliz zakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Langsung begitu saja caranya. Nah, jadi wayahna bagi anak perempuan dapat cuma 1 bagian, berbeda dengan laki-laki 2 bagian. Faliz zakari mislu hadzil unsayain. Jadi di sini bisa diketahui yang tidak bisa terhijab itu, tidak terhalang, yaitu bapak dan ibu mayit bila masih ada, apalagi kalau sudah tidak ada. Kalau masih ada, ibu dan bapak dari mayit itu tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali dengan hijab nukson namanya. Itu bagiannya berkurang karena ada anak-anak mayit. Nanti pada babnya akan dibahas untuk seorang ibu dan seorang bapak. Nah, nanti juga ada yang disebut dawil arham. Orang-orang yang tidak mungkin mendapat warisan, yang tidak mendapat bagian. Dan dalam Al-Quran ini termasuk dawil arham, ya, bukan dawil purut. Dawil purut itu yang tadi, sekarang dawil arham. Apa? Dawil arham. Dawil arham itu kerabat-kerabat dari mayit yang tidak dapat bagian warisan. Yang pertama, jadun, yaitu bapaknya salah ya mah. Yang pertama abul umi. Abul umi itu bapaknya ibu. Bapaknya ibu. Kemudian jaddatun, neneknya ibu. Nenek ibu kita. Nah, tidak dapat warisan. Kemudian auladul banat. Auladul banat, anak laki-laki dari anak perempuan
banatul ukhti anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian banatul ukhawat, anak perempuan dari saudara perempuan. Banatul ukhwatin li ummi, itu anak-anak saudara laki-laki yang seibu. Amun li ummin, paman yang seibu. Banatul a'mam, anak-anak perempuan dari paman. Ammamatun, saudara perempuan bapak, saudara perempuan dari bapak. Akhwal itu paman-paman atau saudara ibu, saudara ibu. Kholat itu bibi, itu saudaranya ibu sama dari ibu, saudara ibu. Kalau kita paman kita lah, tapi dari ibu. Kan paman kita itu ada dari bapak, ada dari ibu, termasuk tua, bibi sama. Nah, itu yang orang-orang yang tidak mendapat warisan. Sebagai catatan, bila seorang mayit tidak memiliki ahli waris, ini ingat, bila seorang mayit tidak memiliki ahli waris atau dawil purud yang tadi, tidak punya anak, tidak punya ibu bapak, tidak ada dawil purudnya sama sekali dicari. Yang ada dawil arham, yaitu orang-orang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang berhak mendapat warisan. Maka peninggalan mayit itu diberikan kepada dawil arham yang ini tadi yang sebutin. Itu. Jadi ada orang yang meninggal tidak punya ahli waris, ada. Jadi tidak boleh diperebutkan sembarangan orang. Tapi diberikan kepada dawil arham. Tetapi kalau sama sekali nih ada orang meninggal tidak punya ahli waris baik dawil purud maupun dawil arham, maka peninggalannya, kekayaannya itu ditempatkan di Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah kas masjid atau diambil alih oleh negara. Seperti itu adanya. Jadi pahami ini, apakah kita termasuk? Insya Allah kalau kalian kan termasuk ahli waris dari bapak-bapak kita. Cuman yang terbaik kita jangan terlalu berharap dengan warisan, tapi perjuangan sendiri itu akan lebih baik dan lebih utama. Kemudian nanti akan ditambahkan bila ada sisa dari orang tua, baru itu akan ditambahkan sebagai hak milik seseorang. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.